Wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Alexander, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saat ini saya akan melakukan praktik uji kinerja atau KIM, dan saat ini saya adalah sebagai guru SPN 4 Nangasayap, Kabupaten Tapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Baik, siapa hari ini yang sudah masuk? Ada semua? Ada semua. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin dengan doa ya, silakan. Ketua kelas. Agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, masih ingat materi sebelumnya tentang perdagangan internasional. Nah, siapa yang bisa? Apa itu perdagangan internasional? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Iya. Internasional adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Iya, bagus. Pengertian dari perdagangan internasional artinya perdagangan dilakukan di luar negara ya, yang melibatkan beberapa negara atau lebih. Nah, di sini kita tahu ya, perdagangan internasional itu terjadi itu karena ada beberapa faktor ya. Jadi seperti itu. Jadi lahirnya perdagangan internasional itu ada beberapa faktor yang menjadi pendorongnya. Siapa bisa menyebutkannya? Silakan. Saya. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Iya, salah satunya perbedaan setiap negara. Ada lagi bisa nambahkan? Iya, silakan. Perbedaan tingkat kualitas apa? Sumber daya manusia itu juga salah satu. Ada lagi yang lain, faktor lain apa lagi? Saya itu, selain tiga tadi. Nah, silakan, Argo. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, terima kasih ya, tangan. Adapun ini materi nasional ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang ekonomi kreatif ya. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang ekonomi kreatif. Silakan buka buku paketnya. Sudah ketemu? Sudah. Nah, di sini yang akan bahas itu, yang akan kita bahas setelah mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya di sini ya, kita harus memanfaatkan potensi di wilayah kita. Potensi wilayah kita yang memiliki nilai jual untuk dijadikan sebagai industri kreatif. Nah, baik. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang harus kalian pahami sebelum kita masuk pada inti materi ini. Kalian harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, saya minta Rahel untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Problem-based learning. Peserta diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dengan tepat. 2. Menjelaskan subsektor ekonomi kreatif dengan benar. 3. Menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif secara kritis. 4. Menjelaskan upaya peningkatan ekonomi kreatif dengan kritis. Oke, kita langsung ini ya. Itu adalah 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian pelajari pada kesempatan pagi hari ini ya. Baik, sebelum kita lanjut pada materi, Bapak mau melihatkan kalian sebuah gambar ya. Ini. Ya. Baik. Coba kalian cermati gambar ini. Kira-kira ini produk apa ini? Hah? Produk apa? Hah? Kerajinan tangan ya. Ini adalah kerja tangan salah satu namanya di Kalimantan Barat ya.
Ini merupakan sebuah inovasi di zaman modern ini. Karena kenapa? Orang-orang seperti inilah yang memiliki ide-ide kreatif dan menjadikan ide kreatif itu sebuah produk. Produk seperti ini. Kalian lihat sendiri kan, apa namanya? Siapa yang tahu? Ini produk ini. Di sini, ini apa ini? Kalian mau lihat? Yang ini karena ikut gawai. Kalau ini apa ini? Ulu. Ya. Ya ini kopiah pastinya etnis Dayak ya. Ini kopiah. Ini versi etnis Dayak. Terus ini tas atau dompet ya, atau ini untuk HP juga bisa. Ini semua dibuat dengan menggunakan kerajinan tangan, ya, kerajinan tangan, sehingga memiliki nilai jual yang bagus, memiliki kesan yang bagus, sehingga bisa dipasarkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ide-ide kreatif itu ya, yang keluar dari pemikiran-pemikiran dari orang itu sendiri. Nah, baik, selanjutnya ekonomi kreatif yang digagas oleh kementerian kita juga. Kita tonton bersama-sama ya. Jadi ini ya, ekonomi kreatif itu yang diperlukan adalah ide-ide atau apa? Selain ide apa yang diperlukan? Kreativitas ya. Nah, di sini adalah salah satu konsep ekonomi kreatif itu sendiri ya. Seperti kalian di depan, konsep ekonomi kreatif itu sebuah konsep berdasarkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan keluasan pengetahuan dari sumber daya manusia itu sendiri. Artinya ekonomi kreatif ini lebih kepada pemikiran-pemikiran itu sendiri, konsep ada dalam diri seseorang, dengan mengandalkan ide dan gagasan yang ada serta peluang yang ada, melihat peluang. Contohnya kemarin kalian sudah menyaksikan kemarin event apa yang di dunia yang paling besar kemarin? Piala Dunia. Baik, di sini biasanya orang kalau Piala Dunia apa yang dibuat orang untuk menjadikan sebuah usaha? Ya? Buka apa? Piala Dunia. Buka layar lebar atau buka kafe bola, betul nggak? Jadi kenapa dibuka kafe bola? Apa tujuannya? Kayak naik pelanggan. Narik pelanggan, apalagi tujuan lain ya? Tujuan dari sektor ekonominya apa income-nya? Dapatkan untung ya. Mereka melihat ini adalah peluang. Jadi kenapa? Karena tidak semua televisi bisa menyiarkan siaran sepak bola tadi. Jadi inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya ide-ide kreatif itu. Ya, bagaimana caranya bisa menghadirkan tontonan yang luas kepada masyarakat ya. Jadi dibuatlah semacam kafe gitu kan. Tidak hanya menghadirkan sebuah tontonan, tetapi ada juga hal lain yang hadirkan apa itu selain tontonan. Dan mungkin kita cuma nonton gitu kan. Apalagi misalnya. Iya, snack itu kan minuman. Ini adalah orang-orang yang sudah termasuk dalam mempunyai ide kreatif. Ide kreatif dalam cara melihat peluang usaha. Contoh tadi pada event Piala Dunia tadi ya. Baik. Selanjutnya, silakan bantu Bapak baca lagi ini. Silakan ya, Christian, tentang ekonomi kreatif. Karakteristik ekonomi kreatif. 1. Intelektual, mencakup kreativitas, keahlian, dan talenta. 2. Berbasis pada ide atau gagasan. 3. Pengembangan tidak terbatas pada bidang usaha. 4. Konsep yang dibangun bersifat relatif. Baik, tepuk tangan. Baiklah, seperti yang dibacakan oleh teman kalian, itu tentang karakteristik ekonomi kreatif. Salah satunya adalah ini. Kreasi intelektual mencakup aktivitas keahlian dan talenta. Artinya, karakteristik ini secara kaitannya dengan talenta yang dimiliki oleh seorang dan keahlian, ya. Kalian serta ini intelektualnya. Bagaimana dia mengolah sebuah bakat dalam dirinya menjadi sebuah produk yang bisa menghasilkan. Ya. Ada yang bisa mencontohkan produk dari seorang itu seperti apa?
Misalnya, dia tidak perlu harus pakai modal kan? Dia hanya menggunakan kemampuan keahlian dia, seperti itu. Misalnya seperti orang youtuber, kita youtuber kan, tahu kan? Youtuber itu, apakah dia harus menggunakan berbagai ini namanya modal begitu besar? Tidak. Dia hanya menggunakan keahlian intelektual dia. Bagaimana dia mengolah sebuah video disajikan dalam begitu menarik sehingga menarik berbagai penonton. Itu seorang youtuber. Dia hanya video-video pendek saja. Tidak pernah dia mengulas video-video yang panjang lebar. Dia paling durasi 15 menit videonya, ya, atau 30 menit. Tetapi dengan dikemas sedemikian rupa, sedemikian bagus. Ya. Kalian pernah nonton video ini kan? YouTube? Biasanya apa? Kalian tonton? Hah? Review Review apa biasanya? HP. Ya. Misalnya orang tentang mereview HP, betul tak? Spesifik HP. Apalagi misalnya? Makanan. Hah? Apa? Makanan. Ya, makanan ya, misalnya makanan. Ada lagi misalnya? Apa lagi? Iya. Pelajaran. Pelajaran itu banyak di YouTube. Sudah hadirkan saat ini. Apapun pelajarannya kalau kamu cari di YouTube itu banyak. Hanya durasinya berapa? Biasanya 20 menit. Misalnya kalian membuka aplikasi YouTube itu mencari video belajar itu banyak. Nah, inilah termasuk orang-orang yang dibuat seperti inilah yang berperan aktif dalam ekonomi kreatif yang mengandalkan tentang kreasi intelektualnya, pengetahuannya, ya, mencakup kreativitasnya, keahliannya dan talentanya. Barangkali kalian juga mempunyai talenta, bisa kalian gunakan. Ya. Baik, sini siapa yang sering buat video pendek? Jujur, silakan. Sering buat video pendek, upload konten itu siapa? Clara, sering? Sering. Siapa lagi? Argo. Tolong bakat-bakat seperti itu terus kamu asah, kamu latih. Kamu temukan ide-ide baru, aplikasi baru, kamu asah. Kenapa? Itulah talenta yang ada di kamu. Kamu asah terus, kamu coba upload, kamu udah punya channel YouTube belum? Nah, nanti kamu buat channel YouTube, ya, sehingga kamu bisa mengupload setiap produk atau video yang terus kamu buat tadi ke dunia maya, ya, sehingga orang banyak menontonnya. Dan yang katakan videonya adalah video edukatif, pembelajaran. Misalnya seperti apa? Misalnya si Argo ini pandai misalnya otak-atik motor, misalnya kan? Di video kamu cara memperindah motor, misalnya mempercantik motor misalnya, atau cara menaikkan torsi motor seperti apa misalnya, kan? Seperti itu. Jadi ketika orang itu mencari tentang video itu, orang menemukan video kamu, situlah ya akan menambah viewer kamu di sana, dan subscribe kamu juga akan bertambah banyak. Jadi tolong itu diasah. Ada lagi yang sini yang bisa sering buat mamanya buat kue? Ada? Nah, dari misalnya bagus itu diasah terus ya, diasah terus. Ini juga kalian tanam diri kalian untuk mengasah. Dijadikanlah sebuah produk ya, dikemas sedemikian rupa supaya kalian bisa mendirikan industri kreatif, baik itu industri video-video pendek konten ataupun makanan atau masakan ya, seperti itu. Baik, ada subsektor ekonomi kreatif. Jadi apa-apa saja sih ekonomi kreatif itu yang dikatakan dengan ekonomi kreatif itu. Nah, jadi salah satu subsektornya itu adalah ini. Kalau menurut ini ada 17 subsektor ya. Jadi Bapak mencoba menjelaskan satu persatu. Sini ada namanya aplikasi. Aplikasi ini termasuk ke dalam subsektor ekonomi kreatif. Maksudnya aplikasi seperti apa? Ada bisa ada? YouTube. YouTube salah satunya. Kalau buatan Indonesia apa ini? Kalau YouTube kan buatan luar negeri. Kalau Indonesia apa? Aplikasi apa? Seperti aplikasi belanja online. Kan pernah menggunakan? Pernah. Apa yang sering digunakan? Tokopedia ya, itu aplikasi belanja online. Apalagi Bukalapak betul, Shopee. Itu juga aplikasi ya. Aplikasi yang mempunyai nilai ya, ada profit. Jadi mereka ini menciptakan aplikasi dan masih banyak lagi aplikasi lainnya seperti Ruang Guru misalnya. Ya. Itu aplikasi juga yang diciptakan oleh orang-orang yang
ada orang-orang yang pandai membuat permainan, ya, game. Yang sehingga kalau game itu sudah bagus, diuploadlah ke Play Store itu. Jadi ini termasuk orang-orang seperti ini juga termasuk orang-orang yang punya jiwa-jiwa dalam proses industri kreatif di dalam sektor ekonomi kreatif, ya. Dan juga ada arsitektur. Nah, siapa tahu tentang arsitektur? Kerjanya seperti apa? Ya, menggambar dalam rumah. Ya, kita kan Clara. Berikutnya ada desain interior, berikutnya ada desain komunikasi visual, ya. Berikutnya ada desain produk. Yang 7 ini bagi cewek-cewek ini adalah fashion, ya. Fashion. 8 ada film, animasi, video, seperti tadi teman kamu seperti si Argo tadi sering buat konten seperti Clara buat konten. Di sini juga atau video-video animasi lainnya. Itu juga termasuk dalam sektor ekonomi kreatif. Ada kriya, ada fotografi, ada kuliner. Nah, ini kulinernya tentang makanan, masakan, ya. Tentang makanan, masakan. Ada musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa dan televisi dan radio, ya. Itu salah satu sektor ekonomi kreatif. Baik, ekonomi kreatif ini. Ada pertanyaan? Saya tanyakan, ya. Antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif ada hubungan, ya. Hubungannya ada seperti ini. Apabila industri kreatif itu semakin berkembang, ya, dan banyak diminati, maka ekonomi kreatif juga akan semakin meningkat dan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kalau industri kreatif seperti tadi pembuatan perfilman, pembuatan konten, ada arsitektur itu berkembang, ada industri kuliner juga berkembang, ya. Itu juga akan sangat berpengaruh pada ekonomi kreatif kita akan semakin meningkat karena banyak sumbangan dari industri kreatif sendiri. Sumbangan dari industri kreatif, ya. Gitu. Ini ada 10 upaya dalam meningkatkan ekonomi kreatif, ya. Upaya ekonomi kreatif itu adalah berikut: 1, memberikan insentif pada pelaku usaha. Yang kedua, membuat program ekonomi kreatif. Yang ketiga itu mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Ya. Baik, dari 6 ini, ada yang bertanyakan, silakan. Yang kalian kurang paham, silakan tanyakan. Pak, yang maksudnya percepatan inovasi itu apa, Pak? Percepatan inovasi, jadi begini. Inovasi itu adalah pembaharuan untuk sebuah produk. Misalnya begini, ada kalau misalnya produk-produk itu hanya begitu-begitu saja, ya, atau usaha itu hanya monoton, tidak adanya inovasi atau perubahan atau hal yang baru, itu kan tidak bagus. Jadi oleh karena itu di sini ada percepatan inovasi di berbagai sektor ekonomi kreatif itu sendiri. Contoh kan dulu kita kan ini belanja kan beruang, betul lah. Dulu harus pergi ke toko itu sendiri itu dulu. Tapi sekarang ada ini sebuah ide atau gagasan bagaimana supaya orang itu bisa berbelanja dari rumah dan barang bisa datang ke rumah. Akhirnya apa? Muncullah bisnis seperti belanja online, seperti ini apa itu jasa pengiriman, ya. Jasa pengiriman misalnya begini. Karena inovasi terbaru itu mereka yang menggunakan jasa itu bekerja sama. Jadi ketika kita melakukan proses belanja online, ya baik dari rumah saja, terus kita menggunakan jasa kurir, barang itu bisa sampai ke rumah. Itu harus sebagai inovasi baru di dalam model pembelanjaan, ya. Kalau kita dulu kan belanja harus manual, misalnya kalau beli pakaian kita harus cari ke toko langsung, betul nggak? Apapun yang sifatnya ini kita harus langsung ke tokonya. Tapi kalau sekarang tidak lagi, kan? Nah, itu juga salah satu inovasi di bidang perdagangan. Yang perdagangan elektronik namanya, ya. Menggunakan aplikasi, mengkombinasikan antara aplikasi dengan jasa pengiriman dan juga jasa perbankan. Ada 3 sektor sini. Ada jasa perbankan, ada jasa transportasi, dan juga tadi aplikasi belanja online. Ada 3 sektor dalam satu aplikasi. Inilah inovasi.
Barangkali di sini kan ada yang belanja online itu tidak perlu harus pergi ke counter, bisa langsung dari rumah dan HP bayar kan? Itu juga sebuah inovasi baru, pembayaran elektronik namanya. Kamu tidak pernah mengantarkan duit begini, tiba-tiba kamu menggunakan aplikasi mungkin BRI mobil atau BRI mobil kan, bisa gunakan itu, bisa belanja lewat situ, bisa isi pulsa juga seperti itu. Ini adalah satu inovasi yang baru. Inovasi yang baru ya, percepatan inovasi namanya. Artinya kalau ada percepatan inovasi ini, negara kita akan semakin bagus dalam persaingannya. Kita bisa bersaing dengan negara lain. Karena negara lain ini sudah dilakukan sejak dulu ya, negara lain. Semua menggunakan aplikasi, membayar menggunakan aplikasi, belanja pakai aplikasi, barang datang ke rumah, ya, ada kurir. Oke. Baik, sampai sini. Gimana Clara, paham? Ya, lainnya ada. Pertanyaan? Baik, sekarang ya, kalian akan mendiskusikan. Silakan kalian membuat kelompok ya. Silakan kalian membuat kelompok. Kelompok satu kelompok lain. Baik ya, ini tolong diskusikan dengan temanmu. Seperti ada di layar ya, diskusinya, tempat diskusinya ada di depan. Sudah ketemu? Ya silakan, di sini ada 4 topik ya yang harus kalian diskusikan dengan teman kalian. Ya, sudah ketemu? Silakan diskusikan.
terbaik kepada konsumen. Memberi pelayanan produk. Oke, baik. adanya kreativitas dan menjaga kualitas, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Apa yang harus dimiliki seorang pengusaha atau yang diharapkan supaya masyarakat? Adanya kreativitas, dan menjaga adanya kreativitas yang dimiliki seorang pengusaha Apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan sesuai masyarakat? Dengan mengikuti perkembangan pasar yang sedang berjalan dan harus fokus dengan apa yang menjadi tujuan awal dalam usahanya. Menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Produk harus menepati diri terhadap peluang, strategi promosi yang efektif, memperhatikan selera pasar. Oke, bagus ya. Tolong diteruskan lagi diskusinya. Yang nomor berikutnya ya. Mana yang lebih dibutuhkan oleh seseorang yang akan membuka usaha modal atau kreativitas? Jika seorang hanya memiliki modal tanpa kreativitas, maka modal tersebut akan habis dengan sendirinya tanpa menghasilkan untung. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kreativitas bisa menggunakan kemampuannya bukan hanya saat memulai bisnis, namun juga saat mencari modal untuk bisnis tersebut. Sebaliknya, seorang yang memiliki kreativitas bisa menggunakan kemampuannya saat memulai bisnis, namun juga saat mencari modal untuk bisnis tersebut. Bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif? Industri kreatif merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah proses produk atau jasa dibuat, sedangkan industri kreatif berperan penting terhadap kemajuan ekonomi kreatif. Proses produk atau jasa dibuat, sedangkan industri kreatif berperan penting terhadap kemajuan ekonomi kreatif yang berjalan dalam suatu negara. Ekonomi kreatif adalah proses produksi atau jasa dibuat, sedangkan industri kreatif merupakan suatu proses bisnisnya. Apakah harus memberi masukan atau memberikan pertanyaan, ya?
Sudah? Diskusinya? Sudah. Baik ya. Nah, nanti kalian ya, salah satu teman kalian dalam kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya di depan. Nanti teman-temannya bisa menanggapi dari apa yang telah kamu diskusikan ya. Siap ya? Ya. Oke, kalau itu kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Perkenalkan, saya Clara dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat? Jawabannya, adanya kreativitas yang dimiliki seseorang pengusaha dan juga harus menjaga kualitas produk, memberi pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Yang kedua, mana yang lebih dibutuhkan oleh seseorang yang akan membuka usaha, modal atau kreativitas? Jawaban yang lebih dibutuhkan adalah kreativitas, karena kreativitas bukan hanya saat memulai bisnis, namun juga saat mencari modal. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif? Jawabannya, hal ini berarti industri kreatif adalah sebuah proses dalam membuat sebuah produk yang nantinya akan diperjualbelikan untuk memajukan ekonomi kreatif dengan lebih baik. Yang keempat, bagaimana prospek industri kreatif terhadap bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain? Jawabannya, prospek cukup baik karena akan meningkatkan perekonomian di Indonesia sehingga akan memperbanyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sekian dari diskusi kelompok kami. Oke, tangan untuk Clara. Oke, Ida. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat? Jawabannya, inovasi dalam mengembangkan usahanya, menjaga kualitas produk, dan mengembangkan kualitas produk. 2. Mana yang lebih dibutuhkan oleh seorang yang akan membuka usaha antara modal dan kreativitas? Kreativitas, karena untuk memulai suatu usaha memerlukan ide. 3. Bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif? Apabila industri kreatif semakin berkembang dan banyak diminati, maka ekonomi kreatif juga akan semakin meningkat dan dapat mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 4. Bagaimana prospek industri kreatif tersebut bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain? Dalam kegiatan ekspor, prospek dari industri kreatif Indonesia sangatlah besar, terutama dengan adanya dukungan dari pemerintah. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang menanggapi? Saya ingin menambahkan di nomor 1, memberi pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Baik, terima kasih. Tepuk tangan ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok selanjutnya. Silakan untuk kelompok berikutnya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat? Dengan mengikuti perkembangan pasar yang sedang berjalan dan harus fokus dengan apa yang menjadi tujuan awal dalam usahanya. Mana yang lebih dibutuhkan oleh seorang yang akan membuka usaha antara modal atau kreativitas? Jika seorang hanya memiliki modal tanpa kreativitas, maka modal tersebut akan habis dengan sendirinya tanpa menghasilkan untung. Sebaliknya, seorang yang memiliki kreativitas bisa menggunakan kemampuannya bukan hanya saat memulai bisnis, namun juga saat mencari modal
Bagaimana prospek industri kreatif tersebut bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain? Dalam konteks kegiatan ekspor, prospek dari industri kreativitas di Indonesia sangatlah besar, terutama dengan adanya dukungan dari pemerintah seperti pelindungan hak kekayaan intelektual HKI dan juga pembangunan sarana promosi. Hal ini juga dibuktikan dari seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan di Indonesia. Industri kreatif berhasil menyumbangkan 15% dari kegiatan ekspor tersebut. Ruang lingkup industri kreatif yang menjadi unggulan dalam kegiatan ekspor adalah kerajinan dan juga fashion. Sekian. Ada yang bisa ditanyakan? Ya, ada yang menanggapi? Ya, silakan. Setia. Saya ingin menambahkan yang nomor 1, menjaga kualitas barang atau produk dan inovatif terhadap peluang. Iya, terima kasih. Lainnya ada yang menambahkan? Ya, dah. Baik. Terima kasih ya, Raila. Cukup lugas ya. Sekarang. Ya. Baik. Selanjutnya silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin membacakan presentasi kelompok kami. Pertama, apa yang harus dimiliki seseorang berusaha agar produksi produk yang dihasilkan bisa diserahkan, menjaga kualitas barang atau produk, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan inovatif terhadap peluang. 2. Mana yang lebih dibutuhkan oleh seorang yang akan membuka usaha antara modal atau kreativitas? Kreativitas, karena kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun kerja nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. 3. Bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif? Ekonomi kreatif adalah proses produk atau jasa dibuat, sedangkan industri kreatif merupakan bentuk proses bisnisnya. Dengan begitu, adanya industri kreatif berperan penting terhadap kemajuan ekonomi kreatif yang berjalan dalam suatu negara. 4. Bagaimana proses industri kreatif tersebut bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain? Dalam konteks kegiatan ekspor, prospek dari industri kreatif Indonesia sangatlah besar, terutama dengan adanya dukungan dari pemerintah seperti pelindungan hak kekayaan intelektual atau HKI dan juga pembangunan sarana promosi. Ya, terima kasih. Ada ingin menambahkan? Silakan. Barangkali ada yang menambahkan atau yang lainnya, silakan. Ada yang. Yang nomor 2, kreativitas. Di mana untuk memulai suatu usaha diperlukan ide pikiran kreatif yang sekiranya menarik untuk menjalankan usahanya. Ya, betul ya. Salah satunya diperlukanlah ide kreativitasnya untuk memulai sebuah usaha itu. Kalau misalnya kita tidak memiliki ide atau gagasan dalam membuka sebuah usaha yang berkaitannya dengan industri kreatif, itu sulit kita untuk harus apa yang kita buat, apa yang kita buka, produk apa yang kita hasilkan. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan. Jadi kalau kita ingin membuka sebuah usaha itu, yang artinya itu buat dari ide dari kita itu adalah pertama pertanyaanlah apa yang harus kita buat, bagaimana cara membuatnya, untuk siapa barang itu dibuat. Nah, seperti itu. Contoh kemarin kan ada waktu Piala Dunia itu kan begini, ada orang-orang di sini yang sengaja membuat atau mendesain warna kopinya menjadi sebuah kafe bola ya kemarin ya. Nah, jadi dia punya ide. Berarti dia mau seperti ini, apa yang harus dia buat? Oh, ternyata dia harus membuat sebuah kafe yang dimana di dalamnya ada bisa menampilkan siaran bola gitu kan. Yang mana siaran bola ini kan tidak semua stasiun televisi bisa menayangkan, betul lah. Nah, jadilah ide ini yang keluar dari orang itu sehingga timbullah kreativitas. Bagaimana? Jangan cuma hanya menonton bola saja. Oh, ternyata di dalam kegiatan itu apa dalam usahanya dibukalah sebuah kuliner lagi. Misalnya hadirkanlah snack, minuman bervariasi di situ. Ketika orang menonton bola, juga orang akan memesan produk-produk lainnya. Seperti itu, makanya katakan harus adanya
kreativitas ya dalam sebuah usaha atau yang lebih kredit gagasan ya, gagasan atau ide dari orang itu sendiri, sehingga usahanya tidak monoton ya. Ya kan ya. Tepuk tangan untuk kalian. Kalian sudah melakukan diskusi di dalam presentasikannya. Baik. Selanjutnya ya. Apa kira-kira manfaat kita belajar tentang ekonomi kreatif ya, atau juga dengan industri kreatif ini? Manfaatnya apa? Siapa bisa? Menambah wawasan dan pengetahuan. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang apa Temi? Perekonomian. Perekonomian yang menyangkut apa? Misalnya kalau ekonomi itu masih luas nih. Jadi kalau manfaat kita belajar ekonomi kreatif ini, apa yang harus kita peroleh dari belajar ekonomi kreatif ini? Iya, bisa membuka peluang usaha dengan berbagai ide yang kita miliki, betul lah. Nah, dengan ada ide-ide yang ada dalam diri kita tadi ya, jadi situlah kita akan membuat sebuah produk, menghasilkan sebuah produk yang bisa dijual. Jadi itu manfaat kita belajar ekonomi kreatif ini, kita bisa menjadi seorang produser sebuah produk. Misalnya kalau kita kaitkan dengan potensi wilayah kita, apa yang paling bagus di wilayah kita ini kita jadikan sebuah industri kreatif apa? Potensi kita buat industri kreatif. Hasil alam. Karena kita apa? Karena kita masih berkaitan erat dengan alam sini, masih dekat. Hasilkan bisa kita olah menjadi sebuah produk. Bisa jadi seperti apa? Air rotan kita bisa jadikan apa itu? Itu hasil alam itu. Ya, jadi kerajinan betul lah. Jadikan kerajinan. Ya. Kalau seorang usaha itu yang paling utamakan itu apa yang harus dimiliki dia sebelum dia buka usaha itu? Kreativitas ya. Apalagi selain itu? Ide. Apalagi? Gagasan. Itu dulu yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin memulai sebuah usaha ya. Nah, bagaimana kalau kita ini sudah terlanjur menjadi seorang bergelut di dunia industri kreatif, supaya usaha kita itu tidak monoton? Apa yang harus kita lakukan? Inovasi, apa lagi? Inovasi di bidang apa? Produknya, apa lagi? Selain itu inovasi, apa lagi? Jadi kan usahanya tidak monoton nih, begitu. Tadi kan seperti yang disampaikan oleh Martin, yang tadi adanya inovasi di produknya. Apalagi selain itu, supaya usaha kita ini terus berkembang. Apalagi yang dimiliki oleh seorang usaha? Kreativitas. Kerja yang bagus, diskusi yang bagus, disiplin dan itu luar biasa. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengasihkan ini soal, tolong kalian kerjakan ya. Tekan untuk mengetes seberapa ini pengetahuan kalian terhadap materi yang telah kita pelajari ini ya. Jadi dengan lakukan tes ini kita bisa tahu jauh mana kemampuan kalian dalam menguasai materi ini. Silakan diskusikan, menjawab ya. Silakan diisi ya, baik dikumpulkan. Kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang baru, baik itu pengamatan maupun gaya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ada dua kan, satu stasi mereka. Nah, sekarang kami kerjakan ya, untuk menawi kerjakan juga, silakan.
dari kegiatan kita pada pagi hari ini, apa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha itu sebelum dia mulai usaha? Kreativitas, apalagi gagasan, apalagi apa? Tujuan, ya, tujuan dari itu apa? Terus manfaatnya, kita hari baca itu apa? Manfaat kita baca itu kreatif pada hari ini, ya? Tingkatkan wawasan, apalagi Memberi ilmu pengetahuan. memberi ilmu pengetahuan, membuka ide kita kan. Mungkin kita punya talenta atau aktivitas, dengan kita baca pada hari ini, kita kedepannya bisa memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita untuk dijadikan sebuah produk. Baik ya. Pada selanjutnya silakan sekali pelajari, yaitu tentang mengembangkan pusat-pusat pemulihan ekonomi untuk kesehatan masyarakat ya, untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan pelajari itu di halaman 173. Nanti kalian pelajari di rumah untuk pertemuan berikutnya. Dari sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk mengakhirinya atau untuk dengan doa ya. Benar kawan-kawan, kita berdoa bersama-sama. Saya masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Baik, selamat.